Alhamdulillah. Seluruh tamu undangan, khususnya para pengurus paguyuban Guyub Banyuwijaya, Paguyuban Ngapak, Kabupaten Jayapura, Wakil Bupati Kabupaten Kerom, yang saya hormati Sekretaris Dewan Kabupaten Kerom, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beserta Ibu Kabupaten Sarmi. Berdiri Pak. Ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarmi, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Wadan Pos Tribuana, alhamdulillah juga beliau orang Ngapak. Ada lagi dari Bais, juga orang Ngapak, Banyumas. Lengkap. Yang bukan orang Ngapak juga saya hormati, karena ada yang saya undang bukan orang Ngapak. Sementara Pak Sekwan ini setengah ke atas, itu yang Ngapak, yang ke bawah bukan Ngapak. Beliau besar di Papua. Pengurus Guyub Banyuwijaya Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura Kerom yang saya hormati, Bapak Ibu yang tidak saya sebut satu persatu juga yang saya hormati. Pertama, mari kita bersama-sama mengaturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan taufik serta hidayah inayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini, sebenarnya pagi jam 10, ternyata ini sudah mau jam 12, sampai siang hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Amin Allahumma. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, kepada tabi'in, dan kepada umatnya yang patuh akan ajarannya. Insya Allah termasuk kita semua yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Bupati Kabupaten Kerom, Bapak Sekwan DPRD Kabupaten Kerom, yang kami hormati Bapak Giri Jayantoro, belum hadir selaku Ketua Umum Paguyuban. Yang kami hormati juga teman-teman pengurus Guyub Banyuwijaya. Yang tak lupa para tamu undangan, khususnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarmi, yang alhamdulillah sudah hadir, dan ini pertama kali mungkin agak ke Sarmi, mudah-mudahan paguyuban ke depan bisa sampai ke sana. Yang terhormat kami sampaikan kepada Wadan Pos, Bapak Wadan Pos, ini belum kenal, nanti saya sebut namanya, izin. Dan teman-teman, khususnya kepada Sohibul Hajat, kami juga ucapkan terima kasih. Yang terhormat Bapak Suparno dan keluarga. Sebagai orang beriman, marilah kita panjatkan
puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT, yang mana pada siang hari ini kita masih mendapatkan beribu pelimpahan rahmat hidayah dan inayahnya, sehingga kita semua bisa memenuhi hadir di tempat ini untuk tidak lain tidak bukan untuk silaturahmi paguyuban atau sesama masyarakat Wong Apak di Papua, khususnya di Kabupaten Kota Jayapura dan Kerong. Seperti disampaikan awal tadi, izin Pak Wakil Bupati mungkin sudah pernah dengar, jadi sebenarnya kita ada rutin pertemuan bulanan. Namun demikian kami berupaya untuk patuh dan taat kepada aturan pemerintah sesuai anjuran Ketua Umum kita Bapak Giri, dan mohon maaf beliau belum bisa hadir. Jadi pertemuan tahun ini baru ini yang kedua, terakhir bulan Maret lalu. Jadi ini yang kedua. Jadi kita berusaha tidak mengumpulkan massa. Tapi namun demikian karena desakan dari saudara-saudara kita, sedulur-sedulur semua, akhirnya alhamdulillah hari ini kita diizinkan. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya akan sehat. Jadi yang sehat tambah sehat, yang sakit jadi sehat. Insya Allah. Tambah semangat. Wong apa? Engkau ya lalang kau terakhir. Mungkin itu sebagai pembuka saya, Bapak Ibu Bupati. Bapak Ibu sekalian, karena sudah siang tapi tidak mengurangi untuk semangat kita, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Mohon berkenan Pak Wakil Bupati, biar sama-sama bergabung dengan kita untuk berdiri. Tadi yel-yelnya udah kita share di grup, jadi sama-sama kita sampaikan. Nanti kalau saya bilang Sugeng esok sebenarnya, ini draftnya itu pagi sebenarnya. Mau pagi tapi dibilang katanya mau ngapak, jadi Sugeng esok saja. Sugeng esok nanti jawabannya jadi esok. Nah, ini jangan diturunkan dulu tangannya Pak, tapi jangan ke samping, karena ke samping nanti mukul tetangganya, kasihan. Isuk. Ya, esok ya. Jadi itu, nah terus berikutnya sedulur ngapak kepreka bare. Saya bilang turun tadi, yes, wong ngapak. Ada. Ini mohon izin Pak Mang, agak susah, saya juga susah sebenarnya. Berikutnya agak santai. Halo, jawabannya hai. Begitu juga saya balik hai, jawabannya halo. Nah terus selanjutnya wong ngapak, kompak. Orang ngapak mestinya orang kepenak. Apa orang tidak apa, sini terus teksa, untuk tandu bareng-bareng. Mari. Sugeng esok sedulur? Esok kurang kompak kayaknya. Karena ya. Sugeng esok sedulur? Esok. Aja turun di sini, orang ada mobil bensin, dong karena kalau handphone dia tidak terguna. Ya. Sedulur ngapak kepreka bare? Yes. Ngapak? Yes. Halo. Hai. Halo. Ya, biar serius soalnya pada mandi kafe. Sebisa mana? Halo. Hai. Halo. Mau ngapa? Kompak. Orang apa? Ini tinggal pakai enak. Bapak Ibu sekalian silahkan duduk kembali. Mudah-mudahan penyemangat ini jadi nambah kencot. Ya, kok berjuhur terus kencot. Kemudahan untuk mengabak semuanya. Mungkin itu Pak, nggak banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat Bapak Suparno yang adalah wakil kita sekaligus juga Sohibul Hajat, Sohibul Bait pada kesempatan siang hari ini. Yang saya hormati Ketua Paguyuban apa ke mau? Banyumasan wilayah Jayapura. Yang saya hormati panjenenganipun Bapak Kepala Dinas P&P Kabupaten Sarmi beserta Ibu. Yang saya hormati Bapak Sekwan berkenan hadir, terima kasih. Ini separuh menjelma ngapak, separuh arso. Yang saya hormati Badan Pos Tribuana dari Bais yang juga sama-sama komunitas. Bapak Ibu, dulur-dulur kabeh.
Ngomong apa gimana ya? Tahu siapa Pak? Udah sudah boleh Pak. Tahu siapa Pak? Iya, saya berterima kasih. Sing jelas, mungkin kali yang pertama seteploknya. Seteploknya itu bahasa Indonesia. Selama sih. Seteploknya saya di sini yang kali ini, baru kali ini. Yang pasti kita bersyukur karena selama ini kita dikungkung dengan penyakit konora. Konora uli nang dindi. Corona maksudnya. Siki konora nyikapi berlebihan. Mari kita sikapi dengan bijaksana, dengan tetap kita protokol kesehatan. Ngaten nggih? Bapak Ibu, ya gendu-gendu rasa lah. Sing jelas kangen dari Sentani, dari Jayapura, dari Koya, dari Kerom. Kaya-kayanya ke apa kedai kan senasib sepenanggungan. Bagi saya jauh-jauh kita tinggalkan kampung halaman, sanak famili dan hanetolan. Intinya satu, kita bersama. Karena itu ya sesekali lah mikiri dunia yang nyatanya orang nanti kenge. Sesekali kita guyub rukun, meluangkan waktu sekaligus untuk menambah persaudaraan. Yang pasti karena kita ada perasaan seperti itu, setuju atau tidak setuju, ini merupakan ikatan primordial, orang bilang. Ikatan emosional yang kadang-kadang bikin emosi juga. Anda, mula untuk mukadimah, aku tak muri-uri nembang disit ya, sening ya. Emangnya kena Pak Rohadi apa ya? Ini Pak Rohadi, kangen-kangenan sing gemen kae lah. Anak tembangnya Kiai Ma'ruf tapi tak terjemahna nggo bahasa Banyumas bagaimana bisa ora ya? Bisa. Rana musik ya. Urip kiye aja mung mikir bondo dunya. Lagu apa ini? Malam pertama. Betul? Pikiran saiki umurmu wis pira? Oh, pira ya? Aslinya ngene Kiai Ma'ruf dadi mohon Kiai kangaring ndi? Seragen dadi ya. Oh, diganti Seragen. Hitung-hitung sepiro amalmu saiki. Apa kira wis cukup tinggo sangu mati. Dilanjut sama betan. Hitung-hitung sepiro amalmu saiki. Apa kira wis cukup tinggo sangu mati. Ting teng menawa wis mati ra bakal bisa bali. Mula sangu kudu disiapno saiki. Ayo padha sregep ibadah. Tansah nindano dawuhe agami. Muga-muga husnul khotimah. Menawi kapundhut sawanci-wanci. Tambah umure, tambah amale, tambah umure sudah dosane. Sabagus-baguse manungsa ning dunyane, dawa umure tur akeh amal becike. Saolo alane manungsa ning dunyane, dawa umure ananging olo amale. Sapa sing amin? Untuk kebaikan amin. Yang amin kenceng tadi saya doakan, mudah-mudahan rezekinya lancar, rezekinya berkah, saged turah-turah, insyaallah saged kangge bangun omah, malah saged kangge ziarah Makkah Madinah. Insyaallah pecah kanthi husnul khotimah. Sing urung duwe bojo ndang duwe bojo, sing wis duwe bojo ndang Ayo pakai foto. Bapak Ibu, ada satu saya kepengen berbagi pada kesempatan ini. Ini pas mumpung bulan Desember, jadi kita berbagi. Namun sebelumnya
saya kepengin menerjemahkan. Mohon maaf kalau nanti keliru. Kenapa paguyuban apa lagi? Mau? Banyumasan Wijaya, Banyuwijaya, Guyub Banyuwijaya. Simbolnya kok Semar. Semar ya? Oh, apalagi Bagong. Kenapa Bagong? Oh, Banyumas Bagong. Apa artinya? Belakang kita itu artinya. Oh, aku ngertinya nang bayang jadi. Semar itu kan bahasa Arab, Samir. Cancut tali ondo. Untuk apa? Nolo heron, nolo gareng. Kalau ndak mau seperti cancut tali ondo, fabago, bagong. Bagong itu apa? Cancut. Maaf ya, arsiteknya seperti itu. Orang yang tidak mau berpedoman kepada nilai-nilai norma agama, norma adat, maka fabago. Itulah orang-orang yang ya bagong itu tadi. Bago. Ya. Mudah-mudahan kita tidak, maksudnya peringatan bagi kita tidak tergolong aneh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama saya ingin menyampaikan dan sekaligus menyapa selamat kepada paguyuban Banyuwijaya. Kalian baik sih, Guyub Banyuwijaya ya. Mudah-mudahan corona semakin reda, kita paguyuban insya Allah akan semakin kita tingkatkan. Arpa kepriye awake dewek adalah memang dulur. Ora bisa dinyang, ora bisa ditawar. Memang ya, mau tidak mau ketemu nang Jayapura, dia mesti balaku kia. Dia mesti kandaku kia. Kepepet aku kepepet nang sing tentani bane kempes. Nah, aku wani ngutang duit lah kira-kira begitu. Kenapa? Karena kancane dewek kabeh, dulure dewek kabeh. Bapak Ibu, yang kedua saya ingin berbagi 54 tahun paguyuban Banyumas ini selama ini sudah mengawal bagaimana sudah membuktikan bahwa orang Banyumas di rantau orang mau atau dan mampu menjunjung tinggi, orang bilang junjung dhuwur, mendem jero. Orang bahasa kerennya barangkali di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Inilah filosofi orang-orang Banyumas. Bapak Ibu, keadaan yang semacam ini perlu dan terus untuk kita tingkatkan. Kenapa? Karena kita memahami bersama bahwa kita berada di, orang bilang irian. Kalau dulu itu irian itu bukan iri lah. Irian itu kayak sedikit nggak pengertian wong-wong Banyumas. Irian nak ditulis kayak IRIAN. Ikut Republik Indonesia anti Nederland. Understand? Yes. Sen. Banyumas ya bisa yes lah. Walaupun ngertinya hello apa mau? Halo. Hai. Ya wes lumayan lah. Iya, kembali bahwa posisi kita terus mengawal dan memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa kita orang Banyumas yang mampu mendem dhuwur, mendem jero ya. Junjung jero mendem dhuwur. Ayo pokoknya kayak gue lah. Kenapa kayak naring gana kayak? Oh, alah malah ceramah dewek. Ya ora apa-apa. Namanya juga kangen-kangenan ya enggak masalah lah. Iya, orang usah dipaito. Paito bahasa Banyumas apa? Pemain apa paito? Oh, tak boleh dipaito. Bapak Ibu, ini bulan Desember, bulan di mana untuk kesekian kalinya kita warga Banyumas untuk membuktikan bahwa kita adalah datang sebagai rahmatan lil alamin. Karena itu mari sebagai kesepahaman bersama saya ingin berbagi pada kesempatan ini bagaimana konsep tentang kerukunan antar umat. Berapa menit ini? Tadi saya sudah sampaikan di Arso 10. Pentingnya saya mengingatkan kembali pentingnya kita tetap meningkatkan dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Ini penting Bapak Ibu. Belum amin dong, belum ini kok sudah amin. Urung ya mengkodisit. Saya kangen
Saya apalagi yang dari Jayapura, Pak Kino saya biasa dengan beliau itu ada pengajian dengan komunitas komplek dosen-dosen Uncen yang di Kota Raja. Beliau salah satu jamaahnya. Jadwal saya benrong minggu pisan, siki wis kelalen bok. Aku lebih senang dipanggil Ustadz Bayan nang kene siki ya. Aja dipanggil wakil bupati, yang wakil bupati kudu ngamplopi. Oh iya. Amplop Pak. Nah, dipanggil Ustadz kan diamplopi. Bapak Ibu, adalah merupakan keyakinan setiap penganut agama. Orang akan berpendapat hanya agamanya sajalah satu-satunya agama yang benar. Kita yang Islam akan mengatakan agama yang benar ya Islam, yang lainnya nggak benar. Monggo. Saudara kita yang dari Katolik juga akan mengatakan agama yang benar Katolik, yang selainnya salah, silahkan. Saudara kita yang dari Protestan juga akan seperti itu. Saudara kita yang dari Hindu Buddha juga sama seperti itu. Bapak Ibu, pendapat yang kayak gini ini dalam perspektif Islam, dalam pandangan Islam adalah suatu pendapat yang wajar, yang lumrah, yang biasa, bahkan suatu pendapat yang memang kudu kayak gue. Kudu kayak gue orang pokoknya kudu kayak gue. Bapak Ibu, pendapat yang semacam itu sebagai hal yang wajar bukanlah suatu pendapat yang harus kita tudingkan keluar. Kita yang Islam punya kayak gitu ya sudah di Islam saja. Jangan woro-woro ke saudara kita yang lain. Kristen, Protestan, agama yang paling benar Islam ya, yang lainnya salah. Golek musuh ku jenengane, kurang gawean. Ya, pendapat kayak gitu silakan saja ditujukan ke dalam saja. Saudara kita yang dari yang selain Islam juga akan seperti itu, silakan saja. Dengan maksud dan tujuan yang pertama adalah meningkatkan keimanan umat beragama. Mana Pak Rohadi? Anggar kemen karo Rohadi yang lagi nunggang mobil kan biasa. Bojone di Pak Rohadi? Ana buri. Ngaragi biasanya nyanyi malam terakhir itu ya. Kan biasanya anak vokal sending. Apa ya? Sing Roma Irama manggil-manggil calon istrinya lah, kira-kira begitu. Lah Pak Rohadi manggilnya bukan tapi Partia. Ini betul, ya, namanya juga kangen ya, kita buka kangennya tuh biar nggak ini. Kita lanjut. Kurang ajar ya. Nama Islam sekali. Ngerti tentang Islam, dia nggak ngerti yang dari kecil nggak pernah ngaji kok. Kalau begitu amaliannya sholat. 1 tahun 2 kali Idul Fitri sama Idul Adha. Umpama loh, tidak ada maksud nyinggung saya. Artinya saya ingin menyampaikan, ada seorang muslim yang miskin dengan ilmunya, ada seorang muslim yang miskin dengan amaliannya, tapi kalau dia tahu Islam diremehkan, Islam dilecehkan, paling depan dia menghadapi. Saudara menghina Islam ya? Saya Islam, saya tidak ngerti Islam, saya belum mengamalkan Islam. Tapi kalau you menghina Islam, langkai dulu mayat saya. Bapak Ibu, sikap dan sifat yang semacam itu ternyata tidak hanya dimiliki oleh seorang muslim. Yang lain-lain juga punya sikap dan sifat yang semacam itu. Oleh karena itu, etika dakwah kita adalah bukan mengislamkan orang di luar Islam, tapi bagaimana kita sama-sama menghargai. Menghormati agama berbeda dengan menghormati orang beragama. Sering saya sampaikan. Bapak Ibu, bagi saudara-saudara yang mengaku Islam, ini perlu saya tekankan. Menghormati agama, satu riwayat jelas dan tegas kata Nabi, barang siapa yang ngaku seorang muslim tidak ingin Tuhannya dihina orang, jangan sekali-kali kita untuk menghina Tuhannya orang. Ayo. Ada satu justifikasi, legitimasi dari Allah melalui lisannya Nabi, kalau kita ada hidup berdampingan saudara kita yang beragama lain, dan wajib hukumnya kita untuk saling menghargai satu dan yang lain. Ini menghormati agama. Apalagi menghormati orang beragama. Islam tidak pernah memandang dari mana engkau datang, apa warna kulit, suku, bangsa, dan bahasanya. Saya ini Pak Sekwan. Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah tidak menjadikan kita
satu etnis saja, tapi berbagai macam etnis, berbagai macam suku bangsa. Kita di Jayapura sebagai miniaturnya Indonesia, ada yang dari Aceh sampai dengan Merauke ada. Begitu juga kita di Kerom sendiri, miniaturnya Indonesia kita rasakan bersama. Dari Sabang sampai Merauke kita rasakan bersama. Karena itu menjadi PR kita bersama. Bapak Ibu, menghormati orang beragama, Islam tidak pernah memandang dari mana engkau datang. Sehingga ayat itu ditutup dengan statement inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Tuhannya adalah masing-masing kita kualitas takwanya kita. Bukan gantengnya, bukan semoknya, bukan ganteng ya, bukan maksudnya, bukan cantiknya dan yang lain-lain, tapi kualitas takwa kita masing-masing. Tutu ayune. Ini bahasa Banyumas kepriye ya? Utu ayune. Tutu baguse. Ajine manungso. Kuwi bahasa Banyumas ya. Monggo pangerane nanging atine budi pekertine tindakan duwe ing saben dinane tindakan duwe ing saben dinane. Yang perempuan kejar-kejar di Sabiat kami sana. Dudu pangkate, dudu bandane, mungguwe pangeran, iman lan takwane, nindake printahe, ninggal larangane, besu amale, diundu-undu dewe, besu amale, diundu-undu dewe. Pak Kadis bingung. Ini apa artinya ini? Enggak masalah. Wong ini kan aslinya bahasa India dong. Jadi kita dengerin India itu enggak ngerti artinya, tapi pantat kita ikut goyang-goyang. Ya sering saya sampaikan, saya bukan seniman Pak, tapi kalau dengerin dangdut ya saya berusaha menikmati keindahan apa di balik dangdut lah. Kalau saya mendengarkan rock juga akan berusaha menikmati gerangan apa keindahan di balik. Musik rock. Bapak Ibu, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia sisi Tuhannya adalah nilai kualitas takwa kita masing-masing. Bapak Ibu, nyanyinya bagus Pak, tapi orang bilang lebih bagus tidak usah nyanyi. Wangennya ini. Yang pertama, meningkatkan keimanan umat beragama. Bagaimana Pak hukumnya kita menyampaikan ucapan selamat Natal, selamat Hari Raya yang lain saudara kita? Ini perlu saya tegaskan sekali lagi Bapak Ibu. Banyak pendapat ulama, tidak sedikit yang tidak boleh. Dan tidak kalah banyaknya juga yang memperbolehkan, bahkan menganjurkan bahwa kita untuk menghormati kepada mereka, ikhtiraman linas, persilakan saja untuk afdol untuk kita ucapkan. Satu dari sekian ulama yang memperbolehkan adalah kita baca referensi Dr. Quraish Shihab yang adalah profesor ahli tafsir se-Asia Tenggara ini. Tidak bisa pungkiri. Jadi baru ngerti Islam pucuknya saja kadang-kadang haram. Oh, ngakune wali paling wali murid saja. Yang lumrah saja lah, nggak usah ini. Kita hidup itu nggak sendirian. Ya kita lanjut, Bapak Ibu. Kalau yang tidak puas nanti ngundang sendiri ya. Oleh seseorang menuntut konsekuensi logis apa Pak? Pengamalan secara murni dan konsekuen. Agama tanpa pengamalan secara murni dan konsekuen akan melahirkan sifat ngambang dalam kehidupan beragama. Mohon maaf, Sentani sudah rawuh belum? Saya kemarin telepon Pak Giri kayaknya lagi sibuk banget mbok. Jadi ya maklum lah. Iya. Kita lanjut ya. Tekan dikit mau. Kelalen juga rahmat ya, jangan si kelalen gue. Kelalen gue rahmat loh Pak. Iya. Coba nih koran anak rahmat berupa kelalen.
Bingung awake dewek. Ingat sing sedih-sedih, terbawa terus sedih. Untung anak kelalen. Dan yang paling menikmati rahmat berupa kelalen ya mak-mak. Mak-mak itu orang kuat loh Pak. Tidak boleh kita sepelekan. Buktinya mak-mak orang kuat. Bapak-bapak menghadapi mak-mak kadang-kadang harus minum obat kuat. Ah, kayaknya sing guyung-guyung ke rumangsa dia mbak apa? Anak guyung-guyung. Ini anu lah Pak. Ini kan mumpung sedela maning awake dhewe iki memperingati satu hari yang ora boleh kelalen apa gue hari Ibu. Oh, Ibu Pak. Nanti tanggal 22 kita peringati hari Biyung lah naring ngene dewek. Iya. Jadi mulane wong wadon gue sering saya matur orang hebat Pak. Ada 3 hal yang semua orang bisa melakukan, tapi 3 hal itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh perempuan. Apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki bisa dilakukan oleh perempuan. Tapi tidak semua yang perempuan lakukan bisa dilakukan oleh laki-laki. Mau jadi sopir, sekarang banyak kesemburan. Gitu? Mau jadi pilot, mau jadi presiden, mau jadi apa saja, ada kok. Tapi 3 hal yang dilakukan hanya oleh perempuan saja. Apa? Cici? Handar beni. Pisau handar beni, Bu? Hamil, meteng-meteng. Cici lanang wong lanang meteng. Meteng malah urun-urun tok kok. Cici sing ping pindone apa? Melahirkan disit. Melahirkan lanang nunggone wong melahirkan malah kur misa-misu tok. Pengalaman. Ora usah seru-seru dek, ora patut iki. Pengalaman deh. Ora patut apa raimu iki sing gawe. Sing ping 3 nyusoni, gitu. Mula jabune jelas. Manusia, hormati biyungmu yang melahirkan dan mengemiimu. Nah, memang begitu. Jadi tanggal 22 nanti insya Allah kita ya mengheningkan cipta lah bahwa kita memang diciptakan oleh atau dilahirkan oleh siapa. Dan pastinya katanya tidak ada orang hebat di dunia ini kecuali di belakangnya ada seorang wanita yang hebat. Nah, di mana ada seorang laki-laki yang sukses, di belakangnya ada wanita yang hebat. Kalau ada seorang wanita yang sukses, di belakangnya ada suami yang stres. Nah. Nggak tahu ya, nggak tahu aku. Nah, ini guyon ya. Aja tiga hati. Anak guyon. Kita lanjut dulu. Ibu Bapak. Yang ketiga tadi adalah menumbuhkan fanatisme beragama. Yang saya maksudkan tadi sekali lagi saya ulang, agama soal kebenaran ditujukan ke dalam untuk menumbuhkan fanatisme. Yang saya maksudkan adalah agama harus diamalkan secara murni dan konsekuen. Agama tanpa pengamalan secara murni dan konsekuen akan melahirkan sifat ngambang dalam kehidupan beragama itu sendiri. Mohon maaf, dewasa ini terakhir ini kita sering terbuai oleh satu kalimat yang kelihatannya itu indah, tapi sebenarnya kalimat itu sangat-sangat berbahaya. Jadi saking bahayanya berbahaya. Ini serius ini. Apa itu Pak? Kalimat itu indah tapi berbahaya. Wah, kita ndak perlu fanatik. Toh semua agama itu benar. Bapak Ibu, kalimat itu memang tidak salah. Tapi kalau kita baca sampai di situ, kita pahami titik sampai di situ, semua agama benar, saya yakin bahwa agama akan diperlakukan seperti busana. Bosan ganti jenuh tukar. Toh semuanya benar. Kalau perlu apa musimnya saja. Musim durian ikut durian. Musim matoa ikut matoa. Bu Bapak, semua agama adalah benar menurut penganut agamanya masing-masing. Baru sampai titik di situ. Sebagai penutup, Bapak Ibu, izinkan saya berbagi kepada yang muslim untuk kita pahami bersama
Asbabun nuzul surat Al-Kafirun kita sudah paham bersama. Qul ya ayyuhal kafirun nggih. Biasa dibaca kalau salat maghrib bae. Yes, pokoknya maghrib ya. Pokoknya enggak ada salat imam salat maghrib suratane qul ya karo qulhu. Justru orang iman itu yang sudah paham dan paham dengan kitab Bulughul Maram. Jadi jangan disepelekan, memang begitu. Dan kuliah itu adalah sepertiga dari Al-Quranul Karim. Jadi ada sepeda-sepeda. Kita lanjut dulu, Ibu Bapak. Asbabul wurud atau asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun itu adalah dilatar belakangi oleh suatu kondisi. Abu Lahab tadi, Abu Jahal. Wahai Muhammad, kayaknya kita perang-perangan terus capek juga ya. Bagaimana kita bikin Memorandum of Understanding? Wah, bahasa kerennya sekarang mungkin begitu. Bikin nota kesepahaman bersama. Apa yang ditawarkan nota kesepahaman bersama? Wahai Muhammad, kalau nanti you punya hari ibadah, saya akan ikut dan seluruh pengikut saya akan kerahkan. Hayo kita bersama-sama ibadah. Tapi sebaliknya, ketika nanti saya punya hari ibadah, saya berharap you bisa datang dan seluruh jamaahnya, ayo kita kerahkan bersama-sama untuk ibadah. Bapak Ibu, MOU yang semacam ini langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun," ditutup dengan statement lakum dinukum. Bukan begitu untuk menghormati agama atau orang yang beragama, tapi ada coupling dan katnya sudah jelas masing-masing. Bu Bapak, barangkali demikian. Kalau memang tidak puas, memang tugas saya bukan sebagai pemuas. Ini bulan apa? Bulan Desember. Maksudnya bulan Hijrah ya Kak? Berarti lama lagi. Berarti lama ini kan Rajab. Rajab kan pada ngundang. Insya Allah, nek kemen aku diundang terima amplop. Nek siki insya Allah ngawain amplop. Kula nggih lindungan hati-hati. Mbok menawane keliru, kula dadi kisin. Ini yang bukan yang nggak tahu bahasa Jawa, saya terjemahkan. Saya bicaranya hati-hati. Sebab nanti kalau keliru, saya jadi kemaluan. Angel ya bahasa Jawa tidak di Indonesia ya angel. Ngimun lah, sing mesti niki mulai ndonga. Moga-moga paguyuban niki dadi kompak, tambah kompak. Allahumma dadi raket pasedulurane. Terus rezekine lancar. Terus nganak-anak pengajian ngundang Pak Kiai Wafir Kostasi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma khtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana khatayana kullaha wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun senajan mendandredeg. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita. Warung ora
Mabur terus. Kilur karo kikil. Kikil, oseng tempe, kiana pura-pura komplit lur. Orang mangkat rugi lur. Orang mangkat rugi. Rugi. Ayam jago. Dinyembelih sapi pada orang mangkat. Itu Purwokerto, tepatnya di Leduk, cedeke rumah sakit Margono. Terus tinggalnya di Sarmi. Terus ke Papua itu tahun 88. Cuek banget. Remutan 88 terus Bapake itu Bapake 90 itu Bapake. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati dan Ibu Pak Parno, para pengurus Guyub Banyuwijaya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sesungguhnya kami berdua ini baru tiba di Jayapura 2 hari yang lalu. Dalam perjalanan dari Sarmi, saya check up di Dian Harapan. Kebetulan pas ada paguyuban, ada pertemuan, istri saya bilang, bisa antar saya kah? Saya bilang bisa. Kebetulan ini baru pertama kali bertemu dalam paguyuban Banyumas, ya Banyumas, ya paguyuban Ngapak ya, ya baru pertama kali. Kalau selama ini memang kami di Sarmi
masuk dalam pertemuan paguyuban yang namanya Pagerwojo. Itu seluruh orang-orang Jawa ada di situ, dan saya juga di paguyuban itu diberi kepercayaan sebagai semacam penasihat begitu. Iya. Nama saya Pak Sergi. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, dari daerah yang lagunya cukup terkenal, yang ke kiri, ke kanan, Ya, dari Momere. Saya dari Momere, dan saya sudah cukup lama, kurang lebih hampir 40 tahun di Papua, 32 tahun di Sarmi, 5 tahun di Jayapura, kira-kira seperti itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga dengan kita mengucapkan syukur, nikmat yang ada ini insya Allah akan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita akan selalu sehat. Yang paling penting, adanya wabah yang mendunia ini, kita akan terhindar dari hal itu. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terutama dan paling utama Bapak Iyai Haji Wafir Kosasi selaku Wakil Bupati Kerom ya, beserta Ibu, dan yang kami hormati Bapak Suparno selaku Dewan dari Kabupaten Kerom, dan Bapak Ibu para pinisepuh yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, yang saya hormati dan saya muliakan. Sekali lagi mari kita senantiasa menjadi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas hidayahnya, atas berkahnya, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga masih bisa menyambung tali silaturahmi bersama komunitas Blakasuta dan Guyu Banyu Wijaya. Semoga dengan disambung terus tali silaturahmi, insya Allah kita akan selalu diberikan suatu keberkahan, dilancarkan rezekinya, dilancarkan aktivitasnya, dan dilancarkan semua tugas-tugasnya sesuai dengan tupoksinya kita masing-masing. Sing petani ya petani, sing pegawai ya pegawai, sing guru ya guru. Sing penting tadi Pak Yai bilang, yang penting komitmen dan konsekuen dengan tugasnya. Kalau tadi Pak Yai konsekuen dan agamanya, tapi kalau saya ya mengajak diri saya sendiri dan keluarga saya, serta Bapak Ibu semuanya, terutama yang muda-muda. Kalau saya ngajak yang sepuh-sepuh mungkin sudah nggak pas, ya toh. Terutama yang muda-muda, mari kita tetap konsekuen dengan tugas kita, dengan tupoksi kita, dan kita tetap mengikuti perkembangan yang mendunia ini, perkembangan global. Jadi yang mungkin sekarang sudah sepuh-sepuh bisa mengarahkan kepada anak cucunya, supaya kita mampu bersaing dengan perkembangan dunia yang semakin berat dan semakin ketat persaingannya. Itu sehingga kalau nanti anak-anak kita mungkin terjerumus kepada persaingan yang kurang positif, itu saya yakin akan menghancurkan dirinya dan kita semuanya. Tapi kalau bersaing pada yang negatif, saya yakin akan bertumbuh terus dan berkembang sesuai dengan yang kita harapkan. Terus apa mana nggih? Yang mana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, mari kita sama-sama tetap kokohkan kebersamaan kita,
keguyuban kita, kebersamaan sama dengan guyub ya Bu ya? Iya Bu Aryani ya? Bersama sama dengan guyub enggak itu? Hah? Sama enggak itu? Beripun Pak Paro? Sami kan? Ya insya Allah keguyuban kita kokohkan ya toh. Berarti kita harus tetap kompak ya toh dalam hal-hal kebaikan ya toh. Jangan kompak untuk kejelekan, tapi kompak dalam hal-hal kebaikan, dan kita kompak untuk menjauhkan dari segala keburukan. Kalau kita kompak dua ini, ya saya yakin kita akan menjadi orang yang senantiasa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya yakin begitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mungkin saya buat salam dulu ya. Kita ya ngapak dulu ya. Wis esi kelingan apa wis kelalen? Esi kemutan. Esi. Perlu tek contohnya apa ora? Enggak, aku kelalen dewek nyontoni. Ya ta? Jadi wong ngapak kudu kompak ya toh. Nek ora kompak ora kepenak ya. Uang apa? Uang apa? Orang apa? Sekali lagi, uang apa? Orang apa? Ya, jadi gitu. Jadi kalau kita Pak, kalau jadi orang apa kita harus kompak. Kalau nggak kompak katanya nggak kepenak, nggak enak gitu, jadi nggak nyaman gitu. Tapi kalau kompak kita nyaman, saya kira begitu. Mungkin apa Kang? Hormati. Perkenalkan, saya sebagai bendahara paguyuban menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Kotak amal yang tadi kita putar berhasil mengumpulkan 1.880.000. Terima kasih kepada teman-teman dulur-dulur yang sudah menyisihkan sedikit uangnya untuk paguyuban. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk paguyuban kedepannya. Terima kasih. Kemudian pengumuman atau pemberitahuan ya. Ini di sini kalau kita lihat ada komunitas Blakasuta dan Guyu Banyuwijaya ya. Sebenarnya Blakasuta itu komunitas itu hanya sebatas di grup ya WA. Kita maksudnya membuat grup WA itu untuk menjaring sebenarnya teman-teman saudara-saudara kita yang semua sama-sama ngapak untuk kita berbaur atau saling silaturahmi. Tapi sebenarnya ada wadahnya ya, ada wadah yaitu paguyuban Banyumasan itu sendiri. Jadi saya mohon untuk yang sudah tergabung dalam Blakasuta bisa mendaftarkan diri ya, maksudnya bergabung dalam paguyuban itu sendiri sebagai induk paguyuban itu, yaitu dengan menyerahkan ya KTP dan foto biar kita bisa mendata. Jadi kalau Blakasuta itu kan tidak terdata semuanya, terdatanya cuma di grup WA, tapi tidak secara resmi masuk dalam paguyuban. Itu maksud kita. Jadi nanti yang belum masuk dalam paguyuban, saya mohon untuk bisa mendaftarkan gitu dengan mengumpulkan KTP dan foto 3x4 saja, 1 lembar. Itu saya pikir itu saja. Ya, fotokopi KTP saja. Fotokopi KTP mungkin bisa di-share lewat WA. Tidak usah repot-repot, di-share lewat WA Blakasuta. Nanti kita buatkan kartu tanda anggota paguyuban. Itu saja dari kami, mohon bisa dimaklumi dan dipahami. Terima kasih, itu saja. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.